Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas yang pertama tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Wilayahnya meliputi bekas wilayah Kerajaan Kediri dan berhasil ditaklukkan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Berdasarkan Prasasti Kudu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Tumapel. Singosari adalah nama ibu kota kerajaan yang kemudian justru lebih dikenal daripada Tumapel. Nah, untuk kehidupan politiknya ada beberapa raja-raja dalam kehidupan politik Singosari. Yang pertama adalah Ken Arok yang memerintah dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Ia lahir dalam sebagai keluarga petani. Ia lalu menjadi pegawai atau bupati Tumapel dan merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung dan kemudian mengalahkan kerajaan Kediri. Ken Arok ini nanti akan menikahi istri dari Tunggul Ametung yaitu Ken Dedes dan menjadi raja pertama Singosari bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Nah, Ken Arok berhasil membangun dinasti Rajasa yang melahirkan raja-raja di Pulau Jawa. Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggal Ametung. Nah, selanjutnya pada masa Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248, Anusapati ini naik tahta menggantikan Ken Arok. Pemerintahnya berakhir setelah Tojaya, putra dari si Ken Arok, dengan istrinya yang lain yaitu Ken Umang membunuhnya. Sebagai penghormatan dirinya, dibuatlah Candi Kidal untuk si Anusapati. Nah, selanjutnya adalah Tojaya. Tojaya berlangsung singkat pemerintahannya. Ranggabumi, putra dari si Anusapati, nantinya berhasil membalaskan dendam orang tuanya dan merebut tahta kembali dari Tojaya. Nah, pada masa Ranggabumi naik tahta, ia bergelar Sri Raja Wisnuwardana. Masa pemerintahnya ini berlangsung dari 1248 sampai 1268. Nah, yang terakhir baru Kertanegara. Kertanegara adalah putra dari Ranggauning yang berhasil membawa Singosari ke masa kejayaannya. Nah, si Kertanegara ini bergelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Cita-cita besarnya yaitu menyatukan Nusantara dan langkah-langkah yang ditempuhnya adalah mewujudkan cita-citanya itu. Yang pertama, ia melancarkan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan Melayu tahun 1275 Masehi, dan upaya ini berhasil ditandai dengan adanya pengiriman Arca Buddha Amogapasya ke Damasraya di ibu kota kerajaan Melayu atas perintah Kartanegara. Yang kedua, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Champa yang berada di Vietnam untuk mencegah invasi bangsa Mongol. Serta tahun 1280 sampai 1289 Kubilai Khan mengusahakan penguasa Mongol ini, si Kubilai Khan telah beberapa kali mengirim utusan ke Singosari meminta Kartanegara untuk tunduk. Kartanegara menolak, bahkan menghina Kubilai Khan dengan memotong telinga utusan Mongol. Nah, Kubilai Khan mengirimkan pasukannya untuk membalas perlakuan Kartanegara. Nah, yang ketiga adalah menaklukkan daerah-daerah sekitar Sunda, Bali, Pahang, dan Maluku. Nah, sistem pemerintahan Singosari ini mengenal 3 jabatan, yaitu Maha Menteri Iho, Maha Menteri I Halu, dan Maha Menteri I Sirikan. Nah, ini mirip dengan kerajaan pada masa Mataram kuno tentang sistem pemerintahan ini. Lalu kerajaan Singosari kita bahas dalam kehidupan sosial ekonominya. Penduduk Singosari terbagi 2 kelompok, yaitu kelompok bangsawan, yaitu raja, yang dianggap sebagai kelas atas, dan kelompok rakyat jelata, yaitu kelas bawah. Kedua kelompok ini hidup berdampingan, tertib dan teratur. Lalu penduduk Sriwijaya ini sudah mengenal sistem pajak dalam bentuk upeti yang dibayarkan kepada raja. Lalu
penduduk Sriwijaya ini juga mengenal sistem penanggalan atau penanggalan pasaran Jawa. Nah, dalam kehidupan kebudayaan, Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Salah satu rajanya Kartanegara menganut ajaran Buddha Tartayana yang merupakan sinkretisme agama Hindu Siwa dan Buddha. Nah, hal ini dibuktikan dengan perwujudan Kertanegara dalam Arca Joko Dolok dan Buddha Amogapasya. Selain itu, Kendedes pun diwujudkan dalam Arca Dewi Prajna Paramita dan Ken Arok dimakamkan di bangunan suci Siwa Buddha. Nah, selanjutnya juga ada peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Candi Kidal, Candi Jago, Candi Waleri, Candi Singasari, Arca Joko Dolok, dan Arca Dewi Prajna Paramita tadi yang kita bahas. Nah, dalam keruntuhannya Sriwijaya ini runtuh setelah adanya serangan dari bala tentara Jayakatwang atau keturunan dari Kertajaya Raja Kediri. Kertanegara tewas dalam serangan tersebut. Menantunya, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura dan meminta perlindungan ke Aira Wiraraja, Bupati Madura. Nah, si Raden Wijaya ini pun menyatakan menyerah dan memohon ampun, ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Nah, atas sikapnya Raden Wijaya ini, Jayakatwang memberikan sebidang tanah kepadanya di desa Tarik yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Selanjutnya Singasari berada di bawah kekuasaan Jayakatwang dengan pusat kekuasaan di Kediri. Nah, itulah pembahasan tentang kerajaan Singasari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.